itu bisa hadir kalau ketambahan ini. Dengan sekarang aja kita peluang kita sudah ada bagus dengan materi pemain yang ada berkualitas sekali, dengan banyak pemain-pemain diaspora yang bermain di Belanda, di Italia, yang ada di Dallas dengan Martin Paes di sana, itu bisa bergabung dan kita sekarang mulai disegani dilihat dengan Indonesia dengan upaya keras yang dilakukan oleh PSSI, oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, sehingga peluang momentum itu dimanfaatkan di 2026 ini. Tapi 2030 yang diusulkan tadi yang saya bilang oleh Ignacio Alonso ini menarik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Indonesia bisa lolos langsung jika proposal fantastis Piala Dunia 2030 jadi 64 tim. Coba kita saksikan bersama ya. Apa kata Bung Ropan? Sepak bola Uruguay, itu PSSI-nya di Uruguay, Ignacio Alonso ketika dalam rapat Dewan Rabu yang lalu tanggal 5 Maret ya, bagaimana pemikiran dia mengusulkan untuk menyambut 100 tahun ya berdirinya ini FIFA dan Piala Dunia yang sudah berlangsung sejak 1930, teman-teman. Jadi Ignacio Alonso ini bilang bagaimana kalau Piala Dunia 2030 itu ada 64 tim dari seluruh benua, tentunya Asia, Afrika ya, ada Amerika, Eropa, itu bisa hadir 64 tim. Kalau sekarang kan nantinya di Amerika 2026 itu jadi 48 tim. Berarti ada kenaikan 16 tim. Karena pertandingan terakhir atau Piala Dunia terakhir itu di Qatar ya, itu diikuti 32 tim. Jadi kalau dengan ketambahan 16 tim jadi 48 tim. Nah, kita sekarang sedang berjuang, timnas ya, Indonesia sedang berjuang untuk mendapatkan salah satu jatah. Ya, baik jatah langsung dari Asia yang mendapatkan 8 jatah, bahkan Asia bisa masuk ke 9 jatah, ada playoff dengan wakil dari Amerika Selatan, dan peluang itu masih ada. Makanya kita akan bertarung melawan Australia dalam pertandingan yang tentunya dinantikan banyak orang, penggemar sepak bola Indonesia pada 20 Maret yang akan datang. Jika kita menang, kita punya kans besar lolos mendampingi Jepang di grup C, pra Piala Dunia zona Asia, ya, untuk bisa lolos, karena kan terbagi dalam 3 grup saat ini di Asia, A, B, C. Masing-masing grup meloloskan 2 tim, juara dan runner up. Sementara tim lainnya peringkat 3 dan peringkat keempat akan bertarung lagi untuk masuk ke fase ronde keempat, mencari 2 jatah sisa lagi. Bahkan ada jatah untuk playoff. Nah, 64 tim ini memungkinkan Indonesia itu bisa hadir kalau ketambahan ini. Dengan sekarang aja kita peluang kita sudah ada, bagus, dengan materi pemain yang ada berkualitas sekali, dengan banyak pemain-pemain diaspora yang bermain di Belanda, di Italia, yang ada di Dallas dengan Martin Paes di sana, itu bisa bergabung dan kita sekarang mulai disegani, dilihat penampilan Indonesia dengan upaya keras yang dilakukan oleh PSSI, oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir, sehingga peluang momentum itu dimanfaatkan di 2026 ini. Tapi 2030 yang diusulkan tadi yang saya bilang oleh Ignacio Alonso ini menarik. 64 tim tidak main-main, teman-teman ya. Jadi ini menguntungkan bagi tim-tim yang negara-negara di Asia, Afrika ya, untuk bisa hadir cepat. Kalau di Amerika Latin itu kan ada 11 negara cuma di sana. Pasti mungkin kalau 64 11 bisa lolos langsung. Ya. Dan kita punya harapan kalau Asia itu bisa diwakili, katakan ketambahan jadi 12 tim atau bahkan lebih jadi 14 tim. Wah, kita punya peluang besar untuk bisa hadir nantinya di 2030. Jadi ini satu kabar yang menggembirakan ya. Afrika juga pasti akan menyambut ini dengan sukacita, ide yang bagus. Nah, untuk 2030 tuan rumahnya sudah ditentukan. FIFA sudah menentukan, teman-teman. Itu ada 6 negara. 3 di Amerika Latin, Uruguay, Argentina, dan Brasil. Kenapa? Karena ini kan ada simbol ya sejarah yang luar biasa. Karena Piala Dunia 1930 pertama kali berlangsung di Uruguay. Uruguay tampil sebagai juara. Dulu Piala Dunia ini masih bernama Jules Rimet. Ya, sebelumnya ada namanya Victoria, tapi berganti dengan ketua FIFA yang pertama itu Jules Rimet, ya, yang akhirnya berhasil merebut itu 3 kali. Ya, masih dan buatlah Piala Dunia ini setelah Pele dan kawan-kawan meraih sukses besar. Dan Piala Dunia ini seperti yang teman-teman saksikan, inilah bentuk Piala Dunia dengan tinggi 36,8 cm, ada 18 karat kalau bisa melihat dengan di sini ya. Dengan bagaimana 5 kilogram beratnya itu 18 karat. Jadi ini yang selalu menjadi simbol diperebutkan oleh semua tim. Argentina tim terakhir kemarin yang menjadi juara setelah mengalahkan Prancis di final. Lionel Messi dan kawan-kawan untuk bisa meraih gelar itu.
Jadi sekarang diperebutkan lagi untuk 48 tim. Semoga Indonesia ada di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Amin. Ya, kita semua harus aminkan itu. Tidak mudah, tidak gampang. Perjuangan tuh berat. Tapi kita harus bisa yakin dulu. Ya, paling tidak kalau kita tidak lolos langsung dengan Jepang, kita masih bisa ada di putaran keempat. Kalau menempati peringkat ketiga dan peringkat keempat, kita harus bisa memainkan 2 pertandingan kandang lawan Bahrain dan Cina, dan kita menang, maka kita masih bisa berharap untuk lolos ke putaran keempat. Tapi, ya ada tapinya, jika kita dapat 1 poin lawan Australia, atau bahkan membuat kejutan besar, menang lawan Australia, saya rasa dan saya yakin kita akan melenggang langsung ke Piala Dunia untuk sebagai peringkat kedua setelah Jepang. Karena Jepang saya pikir udah pasti lolos dari grup C ya, teman-teman, karena mereka ketika kita lawan Australia, mereka akan lawan Bahrain, main di Jepang. Dan Jepang ketika main di Bahrain menang 5-0 di kandang Bahrain. Saya pikir biar Bahrain juara teluk sulit untuk bisa mengalahkan Wataru Endo dan kawan-kawan. Tim asuhan Moriyasu ini akan menang. Dan kalau mereka menang, menguntungkan buat kita. Karena kan poin kita dengan Bahrain, Cina, dan Arab itu sama, 6. Australia 7. Ya, kalau Jepang kan 16, sudah aman. 19 poin tambah 3 lawan Australia, mereka menjadi negara keempat di dunia yang lolos. Negara pertama mungkin di Asia yang bisa membuking tiket lolos di 2026 Piala Dunia. Dengan saya, Bung Ropan.